Ya, Muhammadiyah bisa dikatakan sebagai gerakan pembaharuan Islam terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 1912. Gagasan daripada pendirian daripada Muhammadiyah ini merupakan gabungan daripada elemen pemikiran serta gagasan dari dunia Arab, dunia Barat, dan tradisi Nusantara. Muhammadiyah memang bukan organisasi pembaharuan Islam yang pertama di Indonesia. Sebelum Muhammadiyah berdiri pada 1912, sudah ada Jamiatul Khair yang berdiri 1905. Dan setelah Jamiatul Khair berdiri Syarikat Dagang Islam atau yang kemudian menjadi Syarikat Islam yang lebih banyak memiliki fokus kegiatan pada kebangkitan ekonomi umat yang didirikan oleh Haji Samanhudi dan kemudian mengalami perkembangan, dan paling terkenal pimpinannya adalah Hos Cokro Aminoto. Bagaimana interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan para tokoh nasional, para ulama di Indonesia pada waktu itu, kita bisa menyebut Ahmad Dahlan ini adalah seorang yang sangat terbuka dan pembelajar yang luar biasa. Ahmad Dahlan itu belajar kepada beberapa kiai dan juga berinteraksi dengan para tokoh yang berbeda-beda latar belakang sosial dan politiknya. Sebagai keturunan Arab misalnya, Kiai Ahmad Dahlan memang berinteraksi dengan kelompok-kelompok Jamiat Al-Khair yang pada waktu itu memang sudah menjadi organisasi tetapi belum berkembang sebagai sebuah organisasi yang besar. Syarikat Islam berdiri sebagai kelanjutan dari Syarikat Dagang Islam gitu. Dan itu juga saya kira juga sebagainya karena Ahmad Dahlan sendiri adalah seorang saudagar, seorang pedagang batik yang juga memang punya kultur dan punya jiwa entrepreneurship yang kuat. Kemudian interaksinya dengan Budi Utomo itu lebih karena faktor di mana Ahmad Dahlan melihat ada segregasi sosial di dalam masyarakat pada waktu itu. Masyarakat itu seperti terbelah antara kelompok yang cenderung abangan dan kelompok yang cenderung untuk ortodoks pada sisi agama. Tetapi Ahmad Dahlan melihat bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam Budi Utomo yang merupakan elit priayi Jawa itu adalah kelompok strategis dalam rangka mengembangkan dakwah. Dan Ahmad Dahlan punya leverage untuk berinteraksi dengan mereka yang di Budi Utomo karena posisinya sebagai Ketip Amin di Kesultanan Yogyakarta pada waktu itu. Dan kemudian Ahmad Dahlan secara perlahan-lahan mengintrodusir Islam kepada para anggota Budi Utomo. Bahkan ketika itu Ahmad Dahlan pun secara resmi mendaftar menjadi anggota Budi Utomo dan kemudian menyampaikan pengajian sebelum rapat-rapat Budi Utomo dimulai. Bagaimana saat itu ketika kaum muslimin hanya berinteraksi sesama saja gitu kan, Kiai Dahlan justru semacam melakukan passing over gitu ya dengan tokoh dan kelompok atau organisasi Budi Utomo yang orang nyebut sebagai organisasi abangan gitu ya. Nah, ini fenomena baru sebenarnya. Nah, ini sesuatu yang orang melihat bahwa berinteraksi dan masuknya Kiai Dahlan menjadi penasihat Budi Utomo itu ada kepentingan sosialisme dan nasionalisme, tapi juga ada kepentingan dakwah Islam. Sehingga secara inklusif gitu ya, bahwa Kiai Dahlan justru membuka jembatan baru bagi Islam bukan hanya di dunia santri, tetapi Islam juga untuk saudara-saudara kita yang disebut bangsawan dan abangan yang saat itu stigmanya kan renggang dengan Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama kecil Muhammad Darwish atau nama lengkapnya sebetulnya Raden Ngabehi Muhammad Darwish. Beliau lahir bisa dikatakan dalam lingkungan dalam tembok keraton Yogyakarta sebagai anak daripada penghulu Masjid Kauman Yogyakarta yang merupakan bagian daripada elemen penting daripada keraton Yogyakarta. Nah, beliau mendapatkan pendidikan pertama dari keluarganya, dari lingkungannya, tetapi juga mendapatkan pendidikan dari Saudi Arabia. Kiai Haji Ahmad Dahlan menempuh pendidikan
ketika melakukan ibadah haji di Mekah selama 2 kali sebelum mendirikan organisasi ini. Dan tentu di Mekah bertemu dengan banyak tokoh-tokoh Islam dari dunia internasional. Beliau menurut catatan sejarah juga membaca buku-buku karya-karya pentolan pembaharu seperti misalnya Abduh, Rashid Ridho. Dia juga banyak mendalami ilmu agama, ilmu falak, dan sebagainya. Dan salah satu gurunya sebetulnya adalah satu guru dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Muhammad Khotib. Nah, pengaruh dari tokoh-tokoh itu masuk dalam Kiai Dahlan. Tapi dalam kerangka berpikir yang memberi khasanah pada 2 hal. Satu, menghargai turath, menghargai jejak pemikiran Islam klasik. Ketika Abduh atau para pembaharu lainnya menyebut bahwa Islam itu sholihul likulli zaman wal makan, bahwa Islam itu akan selalu adaptif, sesuai dan mampu menjawab tantangan zaman itu, maka Kiai Dahlan melakukannya dengan pembaharuan yang dia menampilkan pemikiran-pemikiran Islam untuk aktual, mendobrak rangka lama gitu ya, tetapi tanpa mencerta, lalu memberi alternatif dengan pikiran baru. Nah, kedua hal dia lembagakan. Nah, perpaduan inilah yang sebenarnya dalam diri Dahlan itu ada mosaik lama ya. Al-muhafadatul alal qadim salih, al-ahdu bijadidil aslah, yakni merawat nilai-nilai lama yang baik dan kemudian mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih baik. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terinspirasi untuk mendirikan Muhammadiyah lebih banyak karena faktor sosial, di mana pada masa itu khususnya di Yogyakarta, masyarakat dan bangsa Indonesia mengalami berbagai masalah sosial, terutama adalah masalah keterbelakangan secara ekonomi yang itu ditandai dengan kemiskinan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, keterbelakangan dari sisi pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor sosial di mana umat Islam ini mengalami disintegrasi yang serius antar berbagai kelompok. Karena Kiai Ahmad Dahlan kemudian melihat kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan itu sebagiannya memang berakar pada pemahaman agama yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan pemahaman agama yang memang tidak mendorong umat kepada kemajuan. Ada satu hal yang perlu ditangkap dari mungkin boleh disebut suasana kebatinan. Jadi antara doktrin Islam yang begitu tinggi, misalnya ya'lu wala yu'la alai, Islam itu menjamin kesejahteraan, menjamin kemenangan, menjamin keunggulan. Pada sisi lain dia melihat kenyataan, bagaimana Islam itu terjajah ya, Islam itu terdolimi, Islam itu tertindas. Di saat yang sama dia berkenalan dengan pusat kemodernan. Karena dia di Jogja, di pusat kerajaan, maka dia bertemu dengan orang-orang Belanda, bertemu dengan para Zending, Kristen, Katolik. Ada perang batin. Di satu sisi betapa orang-orang yang dituduh kafir itu begitu tertib, begitu modern, begitu tertata. Di sisi lain dia melihat kenyataan kehidupan umat Islam yang terperangkap pada mistisisme. Padahal dia melihat manusia-manusia yang sama dengan dirinya. Di sisi lain dia membaca kitab-kitab suci dan sunnah Rasul yang sesungguhnya relevan dengan kemodernan itu. Karena pada waktu itu segregasi sosial yang terjadi sebagiannya kan karena sistem pendidikan yang dikotomis, sistem pesantren yang tidak mengajarkan bahkan mengharamkan pelajaran umum, kemudian sistem sekolah yang memang sama sekali tidak ada pelajaran agama sehingga menimbulkan segregasi sosial sebagai akibat dari pendidikan yang dikotomis itu. Nah, itulah yang kemudian membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan mencoba mereformulasi, mereformasi bagaimana Islam harus bangkit dan berkompetisi dengan
perkembangan zaman dan juga agama lain yang ada di Indonesia. Maka kemudian beliau bekerja sama dengan beberapa temannya, beberapa guru-guru daripada sekolah yang didirikan oleh Budi Utomo, mendirikan Muhammadiyah. Kiai Dahlan memang fenomena yang sebenarnya milenial ya. Kenapa? Pembaharuan dia setelah pulang dari Mekah itu kan usia dia 21 tahun. Orang sering membayangkan Ahmad Dahlan dengan figur fotonya yang pakai pakaian khas Jawa gitu ya, tetapi dengan base cap yang rapih gitu ya, dan sarung gitu kan. Kiai Dahlan tampil sebagai kaum muda. Nah, jejak pembaharuan Kiai Dahlan ini kemudian dalam konteks Indonesia itu memang kontras ya. Kontras karena dia mampu memperbaharui cara berpikir keislaman dengan Islam berkemajuan. Itu merupakan tonggak awal dari lahirnya reformisme Islam, lahirnya modernisme Islam. Kalau saya dari teori kecerdasan, Kiai Dahlan itu memiliki kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual itu orang yang punya gagasan melampaui zamannya. Sehingga pada masa dia hidup justru ditentang oleh banyak pihak. Bagaimana kemudian dia menentang leluhurnya, menentang atasannya dengan misalnya membuat garis kiblat itu kan juga luar biasa loh itu. Itu menentang penghulu-penghulu itu pejabat tinggi di kerajaan, itu ditentang. Nah, sehingga wajar kemudian kalau dia dimusuhi orang-orang kauman sendiri dan saudara-saudaranya. Kiai Ahmad Dahlan kemudian mengajak para ketib amin itu untuk berdialog mengenai konsep kiblat itu. Kemudian mengkaitkan konsep kiblat itu dengan ajaran agama Islam yang beliau pahami dengan pemahaman yang baru, kemudian dengan kemampuannya di bidang ilmu falak menunjukkan arah kiblat sesuai dengan falak itu seperti itu. Berkali-kali dialog itu dilakukan, tetapi para ketib itu tidak berani untuk melakukan perubahan dan tidak bisa menerima itu. Mungkin lebih karena faktor otoritas yang berkaitan dengan posisinya sebagai masjid sultan atau masjid resmi pada waktu itu. Tetapi anak-anak muda yang menganggap gagasan Dahlan itu lebih tepat, itu yang kemudian secara frontal membuat garis-garis soft sebagaimana hitungan falak Ahmad Dahlan dan konsep kiblat menurut Ahmad Dahlan. Karena umat belum paham apa yang dimaksud, kemudian juga terbiasa dengan pola pikir yang status quo, lalu Kiai Dahlan dianggap sebagai pembawa agama baru, bahkan disebut kafir. Resistensi teologis itu sebenarnya sangat berat ya. Tidak ada yang disebut kafir gitu ya bagi seorang pembaharu gitu ya. Tapi Kiai Dahlan ya tetap menerimanya dengan tenang dan bijaksana, tidak melakukan perlawanan apapun ya. Kiai Dahlan tidak ingin berbenturan secara langsung, tetapi beliau mencari alternatif. Lalu Kiai Dahlan akhirnya bikin langgar sendiri, biarpun kecil. Tapi ini pun kemudian dirobohkan ya. Ini sebenarnya sebuah peristiwa baru ya. Tidak ada masjid yang dirobohkan oleh umat Islam sendiri gitu. Itulah resistensi yang sangat kental sampai sempat Kiai Dahlan mau keluar dari kauman. Bukan dia menyerah, tetapi dia tidak ingin ada benturan-benturan yang lebih keras lagi gitu kan. Ketika sering muncul bahwa Muhammadiyah itu dianggap anti ziarah kubur misalnya, sebenarnya yang direspon oleh Kiai Ahmad Dahlan itu bukan ziarah kuburnya. Ziarah kubur itu sebuah tuntunan dan ajaran Islam yang oleh Nabi juga dianjurkan. Tetapi masyarakat itu seringkali memaknai secara keliru ziarah kubur itu. Ziarah kubur itu menjadi salah satu dari sumber takhayul dan mungkin dalam beberapa juga masuk dalam wilayah yang sudah ke arah khurafat gitu. Karena itu maka Kiai Ahmad Dahlan bukan mengkritik secara keras mereka yang melakukan itu, tetapi menegaskan prinsipnya bahwa beliau itu punya prinsip ketika orang itu berdoa ya berdoa langsung kepada Allah.
banyak masalah sosial itu timbul karena berbagai ritual yang sesungguhnya tidak diajarkan oleh agama dijadikan sebagai bagian dari dogma yang kadang-kadang lebih dipentingkan daripada ajaran yang syar'i. Karena itu maka Ahmad Dahlan menawarkan keberislaman yang rasional, keberislaman yang terbuka. Muhammadiyah lah yang memulai taklim, jadi mengaji, memahami ajaran Islam dari masjid dan dari pesantren ke masyarakat. Sehingga pada waktu itu Kiai Dahlan dituduh melecehkan Islam, melecehkan kiai, melecehkan ulama karena ngecer. Jadi kalau sebelumnya itu kan orang datang ke kiai untuk minta ilmu. Nah sekarang ini kan tidak, kiai ngecer. Dan yang fisik lebih jauh lagi itu sebenarnya ancaman ya. Ketika Kiai Dahlan mau dakwah ke Banyuwangi kan ada ancaman akan ada pembunuhan gitu ya. Tapi Kiai Dahlan datang dan setelah sampai di sana menyampaikan tabligh tidak begitu lama karena dilempari batu, kemudian Kiai Dahlan selesai. Tapi apa yang terjadi kan setelah itu justru di Banyuwangi berdiri cabang pertama Muhammadiyah itu ya. Resistensi masa awal itu menurut saya lebih banyak terjadi karena kekhawatiran adanya kelompok tertentu yang kehilangan posisi, dan itu sesuatu yang wajar saja dimanapun. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah juga tantangannya kan dari mereka yang mendapatkan social privilege. Kemudian ketika Nabi Muhammad mengajarkan tauhid di mana semua manusia itu sama, maka kelompok yang menikmati struktur dan stratifikasi sosial tinggi itu merasa terancam posisinya dengan ajaran tauhid itu. Nah, jejak ini sesungguhnya juga menjadi penanda bahwa setiap perjuangan sesuatu yang baru memang perlu prakondisi, perlu penanaman, perlu pemahaman, kesabaran, dan terus-menerus. Dan buahnya apa? Ya, setelah 10 tahun ya, satu dasawarsa, lalu Muhammadiyah berdiri kan selain di cabang di sekitar Jogja itu ya, di Kota Gede, di Serandaan itu ya, kemudian di Moyudan, Godean, kemudian ke Klaten, ke timur terus ke Surakarta, ke Surabaya sampai ke Banyuwangi, lalu ke barat kan Semarang, kemudian ke mana Pekalongan atau Pekajangan, lalu terus sampai ke Garut, Bandung gitu ya, Cianjur, terus Batavia, sampai ke Padang Panjang, ke Aceh gitu ya. Perlu untuk dicatat bahwa hubungan antara Muhammadiyah dengan Budi Utomo itu cukup erat, dan interaksi antara Ahmad Dahlan dan beberapa orang Budi Utomo itulah yang kemudian membidani lahirnya pendidikan di dalam Muhammadiyah yang menggabungkan antara elemen Islam dan elemen Nusantara dan elemen katakanlah Barat. Jadi kalau sebelumnya mungkin sistemnya adalah pendidikan Islam itu hanya memfokuskan pada ilmu agama. Nah, apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan selain menggunakan sistem yang berjenjang, berkelas dengan menggunakan bangku dan sebagainya adalah menggabungkan beberapa elemen pendidikan dari pendidikan yang modern ala Barat, pendidikan tradisi ala Budi Utomo, dan pendidikan keislaman yang menjadi ciri khas daripada Muhammadiyah itu sendiri. Karena itulah maka pilihan awal gerakan Muhammadiyah itu adalah gerakan pendidikan. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah, Ki Ahmad Dahlan itu memang lebih dulu menyelenggarakan pendidikan secara non formal sebelum pada akhirnya mendirikan sekolah sendiri, dan itu dilakukan sebelum mendirikan Muhammadiyah gitu. Jadi sekolah Muhammadiyah itu menurut sejarahnya berdiri lebih dahulu sebelum organisasi Muhammadiyah.
spirit yang membangun daripada Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan bisa dikatakan adalah selain Ali Imran ayat 104 yang mengajak umat untuk melakukan kebajikan dan mencegah kemungkaran, adalah dua doktrin yang dikenal di dalam Muhammadiyah dengan doktrin atau teologi Al-Ma'un, dan yang kedua adalah teologi Al-Ashar. Jadi pendirian dari Muhammadiyah itu didasari kepada Al-Imran ayat 104 yang memerintahkan umat Islam untuk mengajak kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran, tetapi gerak dan aktivitas Muhammadiyah itu didasari oleh spirit Al-Ma'un. Surat ini mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya melakukan ibadah, tetapi harus melakukan aktivitas sosial. Karena itulah Ahmad Dahlan mengajarkannya berbulan-bulan. Selain Al-Ma'un, spirit yang lain itu adalah Al-Ashar. Al-Ashar ini diajarkan lebih lama oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jika Al-Ma'un itu 3 bulan, maka Al-Ashar itu diajarkan sampai 8 bulan. Ada salah seorang santri dari Dahlan yang memprotes, kenapa sudah sekian lama materi pengajian itu hanya Al-Ashar saja. Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab, apakah Al-Ashar sudah kamu praktekkan? Apakah sudah kamu lakukan, kamu aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau belum, materinya tidak akan ditambah. Di situ dikatakan memang demi masa. Orang yang tidak rugi itu orang yang beriman. Tapi bukan cuma beriman saja, tapi orang yang beramal soleh. Ini kan luar biasa. Jadi bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membuat sebuah bridging, sebuah jembatan yang sangat jelas. Bagaimana Islam itu ajaran-ajarannya lekat kepada kepedulian kepada masalah-masalah sosial. Gitu. Nah dalam pengajian itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mempraktekkan. Murid-muridnya diminta untuk mencari anak yatim, mencari anak fakir miskin, kemudian dimandikan, diberi baju, diberi makan, dan diajari sholat. Jadi nuansa sentuhan sosial Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam mengajarkan Islam itu betul-betul dia itu secara pragmatis diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di dalam Muhammadiyah itu kan ada jargon ilmu amaliyah dan amal yang ilmiah. Ilmu amaliyah itu mengandung pengertian bahwa seseorang itu tidak cukup hanya menjadi seorang intelektual saja yang tidak memiliki dan tidak membumikan apa yang menjadi pikiran-pikirannya itu. Karena itu maka Kiai Ahmad Dahlan itu adalah seorang yang memang betul mengamalkan konsep amal soleh sebagai sebuah gerakan yang membumi, gerakan yang memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang ada. Kemudian berbagai layanan sosial Muhammadiyah itu juga muncul ketika Kiai Ahmad Dahlan berulang-ulang mengajarkan surat Al-Ma'un itu, dan kemudian ketika Muhammadiyah berdiri sebagai organisasi menjadi dasar dari didirikannya paling tidak 3 gerakan amal usaha atau amal sosial Muhammadiyah itu. Yang pertama adalah gerakan di bidang pendidikan yang dibuktikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dan beberapa lembaga pendidikan yang lainnya. Kemudian PKO, penolong kesengsaraan umum, yang itu didirikan dalam bentuk masa awal waktu itu adalah shelter gitu, tempat menampung para gelandangan, kemudian panti asuhan dan berbagai layanan sosial yang memang bersifat charity pada waktu itu. Dan menurut saya itu adalah contoh bagaimana Kiai Ahmad Dahlan itu mengamalkan secara konkret bagaimana pesan-pesan Al-Quran terkait dengan membangun masyarakat yang maju itu. Kemudian yang kedua adalah tablik dan gerakan literasi yang dibangun pada masa awal. Muhammadiyah mendirikan Suara Muhammadiyah, itu saya kira literasi yang cukup bagus dimulai dari situ. Kemudian mendirikan perpustakaan dan berbagai publikasi yang lainnya. Dan mungkin perlu dicatat bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang mengawali tentang pergerakan pustaka, gerakan literasi, bukan hanya melalui pendidikan sekolah, tetapi juga melalui penerbitan buku dan juga media massa. Suara Muhammadiyah adalah
salah satu majalah yang tertua yang ada di Indonesia yang masih beredar sampai saat ini. Majalah Suara Muhammadiyah sebagai majalah resmi persyarikatan itu kan lahir tahun 1915. Nah, kenapa sebagai fenomena baru? Itu karena di saat umat Islam belum punya tradisi literasi, termasuk tradisi publikasi tulis-menulis, Kiai Dahlan itu justru melahirkan majalah gitu ya. Dengan tentu didukung oleh para pemikir mudanya seperti Fakhruddin sebagai seorang penulis yang kemudian menjadi Red Bell pertama ya dari majalah ini. Ini hal yang menarik sebenarnya, dan tidak ada sebenarnya gerakan Islam yang kemudian peduli dengan gerakan literasi ini. Jadi tradisi Iqra-nya itu kuat, tradisi ulul albabnya kuat, tradisi tafakur, tanadzur gitu ya, tadaburnya itu luar biasa ini. Dan itu dijelmakan dengan lahirnya Suara Muhammadiyah. Hizbul Wathan itu pun juga lahir dari dua arus ya. Satu secara metodologis dipahami dari ajaran Islam, lalu secara empirik dia saksikan di kehidupan orang-orang Eropa yang waktu itu disaksikan di Solo ketika orang-orang Belanda itu kemudian mengumpulkan anak-anak muda baris berbaris. Wah, kalau begitu alangkah hebatnya kalau kemudian anak-anak muda juga di Islam itu, maka didirikanlah Hizbul Wathan gitu. Sehingga sekali lagi itu Kiai itu begitu terbuka ya. Jadi dari manapun kalau itu memang mempunyai fungsi untuk memberdayakan umat Islam itu dia ambil. Coba bayangkan, Muhammadiyah, Kiai Dahlan dan generasi awal para tokohnya sudah punya gagasan watoniyah, al-watoniyah, kebangsaan, nasionalisme. Maka gerakan HW itu kebanggaan disebut Hizbul Wathan. Kalau diterjemahkan menjadi pasukan tanah air sebenarnya. Itu kan pasukan tanah air. Kalau kita mengkaji sejarah, kan tadi dari pandangan keislaman yang begitu kuat dan pandangan Kiai Dahlan tentang bagaimana laki-laki dan perempuan itu memiliki kesamaan di hadapan Allah, yang membedakan hanya takwanya, maka untuk sebuah gerakan yang telah dimulai memang memerlukan perempuan-perempuan untuk meluaskan dakwahnya berdasar keyakinan. Maka pada situasi dan kondisi masyarakat di zaman itu, bahwa perempuan itu ada pada kondisi yang masih tertinggal, kondisi dalam kungkungan yang feodal, tradisional, begitu pandangan-pandangan budaya yang masih menempatkan perempuan tidak pada tempatnya menurut Kiai Dahlan secara ajaran agama. Itu menjadi salah satu tentu yang mendasari Kiai Dahlan itu kemudian bersama Nyai Walidah itu mendirikan Aisyah. Jadi berbeda dengan banyak orang, mengapa Kiai Dahlan kemudian mendirikan Aisyah? Dua faktor yang memicu dia. Jadi yang pertama dari pemahamannya agama Islamnya, tetapi bagaimana kemudian mempraktekkannya, dia terinspirasi oleh pergaulannya dengan orang-orang Belanda, dengan orang-orang Kristen Katolik gitu. Bagaimana kemudian perempuan-perempuan Eropa itu ya keluar rumah, menata kehidupan bersama-sama. Dan Kiai Dahlan terinspirasi, oh mestinya seperti ini kan, masyarakat itu terdiri dari laki perempuan. Barangkali tidak ada organisasi yang keislaman yang lain sebelum daripada Muhammadiyah yang mendirikan organisasi perempuan sebagai bagian yang integral daripada organisasinya selain daripada Muhammadiyah ketika mendirikan Aisyah pada 1917. Biasanya perempuan itu kalau tidak diletakkan di rumah, mungkin pada sebagian kelompok, mungkin dipingit dan sebagainya. Tetapi di Muhammadiyah, perempuan mendapatkan tempat
yang setara dengan laki-laki meskipun masih terpisahkan di dalam organisasi yang berbeda. Itu yang radikalnya Kiai Dahlan justru di saat, kalau sekarang sih wajar ya, itu zaman itu pada awal abad 20 justru perempuan disuruh keluar, disuruh sekolah. Karena bagi Kiai tidak mungkin dunia ini dikelola kalau tanpa bersama-sama para laki-laki dan para perempuan. Maka disitulah situasi masyarakat pada saat itu membuat Kiai dan Nyai Walidah itu harus berbuat sesuatu supaya masyarakat itu jadi masyarakat yang juga semakin maju, tentu adalah melalui organisasi. Orang bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi bekerja secara organisatoris, tertata rapi, kemudian memiliki visi dan misi dan seterusnya, itu akan lebih bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar begitu, karena jangkauannya juga bisa lebih luas. Nah, penggalan-penggalan sejarah ini itu merupakan satu bukti nyata dari Kiai Dahlan dalam gagasan-gagasan mendasar dan pikiran-pikiran besarnya. Dia sesungguhnya mujadid yang berpikiran yang visioner ya. Fondasi berpikirnya kokoh dan kuat pada Islam yang dia reaktualisasi. Kemudian kelebihan dia justru melahirkan Islam itu menjadi agama amal, agama perbuatan, baik yang bersifat pribadi, lebih-lebih yang bersifat kolektif dan melembaga. Diwujudkan lewat pranata-pranata, lewat institusi-institusi dan gerakan aksi yang menampilkan Islam sebagai agama yang maju dan unggul. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu meninggal pada usia yang relatif masih muda, pada usia 54 tahun. Beliau lahir pada tahun 1868 dan meninggal pada tahun 1923. Tetapi legasinya atau warisan-warisan yang diberikan kepada umat Islam dan bangsa Indonesia sudah cukup banyak. Pada saat beliau meninggal, misalnya, sudah ada beberapa sekolah dan rumah sakit yang didirikan oleh Muhammadiyah. Nah, legasi dari Ahmad Dahlan yang diwariskan kepada Muhammadiyah, Indonesia, dan umat Islam, itulah yang kemudian menjadikan Muhammadiyah dijuluki sebagai gerakan modernis, gerakan reformasi Islam, dan gerakan atau penggerakan pembaruan Islam. Kalau kita baca di dokumen-dokumen di sekitar wafatnya Kiai, tidak ada gejolak. Sebenarnya generasi sesudah Kiai Dahlan itu siap melanjutkan estafeta kepemimpinannya. Sehingga orang-orang yang jadi pengurus itu sudah kalau yang puncak nanti berhalangan tetap, ya langsung bisa naik ke atasnya. Dan terusnya sampai sekarang saya kira. Muhammadiyah dikenal dengan gerakan kaderisasi dan melahirkan tokoh-tokoh atau kader, bukan hanya kader Muhammadiyah, bahkan melintas batas menjadi tokoh bangsa, bahkan tokoh dunia. Bahkan kalau kita urut, ada 19 pahlawan nasional yang resmi itu dari Muhammadiyah. Artinya yang terkait dengan afiliasi Muhammadiyah. Soekarno itu resmi menjadi anggota Muhammadiyah tahun 30-an, 33 ya, ketika di Bengkulen atau Bengkulu menjadi pimpinan Majelis Pendidikan Muhammadiyah. Jadi artinya sudah jadi pimpinan itu. Nah, usut punya usut, ternyata Bung Karno punya pertalian personal dengan Kiai Dahlan. Ketika Kiai Dahlan sering diundang Cokro Aminoto ke Surabaya untuk memberikan pengajian, ternyata di situ kan Bung Karno usia 18-an, 17-an itu sudah kos di situ. Kiai Dahlan memberi pengajian pada anak-anak bangsa yang haus ilmu ini dan haus pergerakan. Nah, dari situ Bung Karno mengakui bahwa dia belajar berpikir baru ya, itu dari Kiai Dahlan. Bahkan tahun 62 ketika menutup muktamar setengah abad, dia secara deklaratif mengatakan, makin lama saya makin cinta Muhammadiyah. Nah, kenapa? Karena
saya belajar ngintil. Ngintil itu apa? Merasa dekat, jadi dzawil kurbanya Kiai Dahlan. Dia belajar dari Kiai Dahlan tentang apa itu Islam yang progresif, kata dia. Tokoh Sudirman. Sudirman itu asli kader Muhammadiyah. Dia menjadi kader Hizbul Waton. Dan disitulah Sudirman muda belajar dan akhirnya menjadi tokoh pendiri TNI kan, Tentara Nasional Indonesia yang dulu Tentara Rakyat Indonesia ya. Dan tokoh perang gerilya ya, dalam usia muda ya. Usia 38 tahun kan dia jadi jenderal gitu ya. Jenderal gitu ya. Nah, ini lahir dari rahim Hizbul Waton. Nah, persentuhan inilah yang kemudian banyak melahirkan tokoh-tokoh lain. Kemudian ada Ibu Fatmawati sebagai Nasihatul Aisyah dan Aisyah muda saat itu di Bengkulu. Dia putra Hasanuddin yang kemudian menjadi istri Soekarno dan menjadi ibu negara yang menjahit bendera merah putih ya ketika kita proklamasi kemerdekaan. Itu juga karena lahir dari didikan Muhammadiyah. Nanti tadi saya sebut Juanda, kemudian ada Malik, selain ada Ki Bagus Hadikusumo, Pak Kasman Singodimejo, kemudian Kahar Muzakir, semuanya pahlawan nasional. Atas segala hal itu sebenarnya karena apa? Islam yang dibawa dan disebarkan oleh Kiai Dahlan itu membawa semangat pembaharuan, membawa semangat kemajuan, dan sesuai dengan alam pikiran masyarakat dan anak-anak muda saat itu. Bahkan yang askar perang Sabil di Yogyakarta dan Jawa Tengah itu asli lahir dari pergerakan Muhammadiyah yang nanti bersinergi dengan perang gerilya. Nah, semua itu menunjukkan dan membuktikan bahwa Islam yang dibawa dan digerakkan oleh Muhammadiyah itu punya jiwa nasionalisme, punya jiwa kebangsaan. Dan inilah akar dari integrasi keislaman dan keindonesiaan. Aktivis-aktivis Muhammadiyah juga kemudian terlibat di dalam berbagai kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan. Gitu. Saya kira patut dicatat peran Muhammadiyah yang direpresentasikan, diwakili oleh Ki Bagus. Kalau kita boleh mengklaim gitu, mungkin kalau tidak Ki Bagus ngotot, bisa saja NKRI tidak ada itu. Karena dulu kan terjadi perdebatan ketika menyiapkan Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka itu lalu didasari apa? Didasari agama atau tidak? Itu kan perdebatan yang alot, yang berhari-hari ya. Beliau bahkan mengusulkan dicoretnya 7 kata dari Piagam Jakarta. Karena kalau itu tidak dicoret ya, kalau orang Islam tidak puasa itu bisa masuk penjara itu. Karena itu melanggar undang-undang kan. Tidak Jumatan itu bisa masuk penjara gitu ya. Dan itu kemudian bisa dikatakan itulah kontribusi Islam dan kontribusi Muhammadiyah terutama Ki Bagus untuk membangun Indonesia yang terbuka, yang moderat, yang toleran, yang dihuni oleh beragam suku bangsa dan beragam pemeluk agama ini. Jadi Muhammadiyah bersyukur dan berterima kasih kepada Allahyarham Kiai Haji Arif Fakhruddin, seorang pemimpin yang sederhana, pemimpin yang sangat merakyat dan dekat dengan semua kalangan. Kiai Arif Fakhruddin itu kan seorang yang juga bergaul dengan berbagai kalangan dan orangnya akomodatif serta tidak konfrontatif. Karena itulah maka dalam masa-masa Orde Baru saya kira tepat kepemimpinan Pak AR itu dengan gaya kepemimpinan Pak Harto. Kiai Arif Fakhruddin itu orang yang sederhana ya, ketua Muhammadiyah terlama panjang sejarah. Jadi dari 68 sampai 90-an ya. Kemampuan Pak AR menyampaikan ajaran Islam lalu kemudian yang mudah diserap itu saya kira menyenangkan Pak AR. Jadi pokoknya rapat-rapat pun itu menjadi gergeran itu. Beliau senantiasa mengambil langkah-langkah yang sangat bijak ketika harus berinteraksi dengan masyarakat yang sangat beragam dan sangat berbeda-beda latar belakangnya. Dan dalam masa-masa sulit itu selalu bisa diambil jalan tengah dalam menyelesaikan persoalan.
Saya mengikuti berbagai perdebatan ketika tahun 85 pemerintah memberlakukan asas tunggal Pancasila itu, situasi internal Muhammadiyah memang sangat keras perdebatannya. Muktamar Solo itu tegang sekali. Saya juga menyaksikan karena waktu itu saya juga jadi panitia pemilihan. Bagaimana wartawan ngejar-ngejar PP untuk mengkonfirmasi bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap asas tunggal Pancasila. Pada saat itu Kapolrinya Hugeng sedang mengkampanyekan pemakaian helm bagi pengendara motor. Nah, itu dipakai oleh Pak Aher. Posisi Pancasila itu ibarat helm itu loh. Nah, kalau kita di Indonesia ini kan warga negara, kalau nggak pakai helm disemprit nanti. Nah, asas tunggal itu seperti helm. Nah, itu salah satu dan itu sudah diterima oleh publik dan selamatlah muktamar itu, dan kemudian Pak Harto datang ke Solo, lalu disitulah pertama kali Pak Harto menyatakan saya anak didik Muhammadiyah. Itu antara lain kepiawaian Pak Aher bagaimana suatu yang sulit dan rumit itu bisa disenaraikan dengan kemudian diterima oleh publik. Tetapi saya kira yang penting dalam konteks kepemimpinan Kiai Aher Fakhrudin itu adalah sikap beliau yang humble itu, yang bersahaja itu. Seorang yang bisa berdakwah dengan humor-humor yang tinggi, seorang yang humoris, dan kemudian bisa mengkritik tanpa menyakiti. Di periode kepemimpinan Buya ini, relatif gejolak politik tidak begitu menguat. Dan Buya orang yang teguh pendirian. Dia tidak mau membawa Muhammadiyah ini ke politik praktis. Ada prinsip Buya yang selalu dipegang teguh itu, perbedaan antara dakwah dan politik. Yaitu, kalau dakwah itu merangkul, nah kalau politik ini menciptakan permusuhan, kata Buya. Dan kalau Muhammadiyah dibawa ke situ ini sangat berbahaya. Jadi selama kepemimpinan Buya, meskipun di era reformasi yang begitu bergejolak, wah itu Muhammadiyah berdiri kokoh di tempatnya, tapi tetap bersinergi secara konstruktif ya dengan pemerintah yang ada pada saat itu. Jadi Buya bersahabat dengan Gus Dur, kemudian dengan Ibu Mega. Buya sebagai satu dari mata rantai tokoh dan ketua PP Muhammadiyah itu punya khas, yakni dia kuat dalam sosok humanisme dan pemikiran-pemikiran pembaharuannya. Dua sisi ini yang tampak kuat. Dari aspek humanisme, Buya punya pikiran yang inklusif, kemudian juga pluralis ya, tanpa kehilangan identitas keislamannya dan kemuhammadiyahannya. Ini sangat kuat di Buya, dan pemikiran inklusif pluralisnya itu otentik gitu ya, tidak dibuat-buat, tapi menyatu dengan dirinya sampai sering menimbulkan kontroversi gitu kan. Perkembangan Muhammadiyah dari satu masa ke masa yang lainnya, dari satu daerah ke daerah yang lainnya itu berbeda-beda. Tetapi kalau saya boleh membuat sebuah kesimpulan, dimanapun Muhammadiyah itu berada, inti penggeraknya itu selalu kelompok kelas menengah. Dan mungkin sebagiannya adalah kelas menengah elit. Sesuatu yang sesungguhnya juga sangat wajar, karena ketika Muhammadiyah berdiri itu memang ya para pendukungnya adalah kelompok kelas menengah itu. Dan gagasan pembaharuannya yang menekankan pentingnya pendidikan, kemudian layanan sosial itu memang bisa diterima dengan mudah oleh kalangan kelas menengah itu. Sikap dan strategi gerakan dakwah Muhammadiyah itu karena menekankan pada layanan sosial, maka lebih mudah diterima. Dan ini yang saya kira juga menjadi kunci kenapa Muhammadiyah itu berkembang. Sebenarnya Muhammadiyah itu punya energi yang tidak dimiliki oleh yang lain, jadi kerjasama. Tetapi dasarnya bukan kepentingan praktis gitu loh, tapi kepentingan spiritual. Nah, organisasi itu disusun untuk mengelola tadi kesediaan membantu orang lain secara gotong royong, secara bekerja sama, sehingga ada energi yang tidak pernah habis gitu.
dimanapun orang Muhammadiyah berada, pasti ada gerakan. Entah gerakan itu bikin musola, atau bikin pengajian, pasti. Nggak usah dikomando, jadi ini hebatnya Muhammadiyah. Mungkin 99 program Muhammadiyah itu tidak tumbuh dari pimpinan pusat, tapi dari bawah. Ya, Muhammadiyah itu bisa bertahan sampai lebih daripada 100 tahun. Dari tahun awal berdirinya 1912 sampai sekarang dan menjadi organisasi besar. Karena memiliki salah satunya adalah work ethic, nilai-nilai kerja atau values, nilai-nilai yang menjadi ciri dan karakteristik daripada Muhammadiyah. Yang diantaranya adalah kepemimpinan yang tidak bersandar kepada kepemimpinan karismatik, jadi tidak lagi bersandar kepada individu untuk membangun organisasi, tetapi sebuah sistem, sebuah organisasi yang utuh yang menjalankan organisasi. Work ethic yang selanjutnya adalah bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang egaliter, yang memberikan tempat yang sama bagi siapapun. Inilah work ethic yang diantaranya membangun Muhammadiyah untuk berdiri dari dulu sampai sekarang. Dan semangat inovasi selalu menjadi gerak daripada Muhammadiyah, semangat fastabiqul khairat selalu menjadi gerak dari Muhammadiyah dan menjadi moto dari organisasi-organisasi yang berada di dalam Muhammadiyah itu. Nah, dengan kehadiran Aisyah, maka Muhammadiyah tumbuh semakin berkembang, semakin luas, semakin kuat, karena di situ gerakan dakwahnya itu juga sudah menyentuh pada berbagai persoalan, apakah perempuan, anak-anak, dan situasi sosial yang pada waktu itu dan sampai sekarang itu masih kita hadapi. Maka dalam konteks Risalah Perempuan Berkemajuan ini juga kemudian mengikhtiarkan bagi Aisyah tentu selaku yang menginisiasi pandangan ini harus terus membuka jalan gimana para perempuan itu bisa mencerminkan seperti itu, sangat inklusif. Jadi siapa saja. Jadi saya pikir tantangan terbesar bagi pendidikan Muhammadiyah itu adalah bagaimana bidang pendidikan Muhammadiyah ini harus bisa selalu update terhadap perkembangan ilmu. Sehingga kenapa Muhammadiyah itu menjadi secara akademik, bukan secara ideologi, tapi secara akademik itu Indonesia sangat open untuk membangun kerjasama networking dengan siapapun juga. Agar supaya secara keseluruhan, terutama dalam bidang akademik, dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah itu bisa setara dengan bangsa lain. Kita sudah mulai membuka sekolah di Australia. Kita sudah mulai membuka kampus-kampus di Malaysia. Dan kemudian kita juga sudah melihat bagaimana Muhammadiyah itu menjembatani kerjasama-kerjasama perguruan tinggi Muhammadiyah dengan perguruan tinggi bergengsi di luar negeri. Ini kan dalam rangka keterbukaan, sehingga tantangan yang terbesar buat kita itu adalah bagaimana kita bisa lebih menggairahkan agar pendidikan ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa Indonesia. Muhammadiyah dalam perjalanan 1 abad itu memang bergerak di bidang pendidikan, kemudian sosial kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat ya. Dan dari gerakan ini kita bisa menyaksikan bagaimana Muhammadiyah hadir. Kita punya 172 perguruan tinggi, termasuk yang dikelola oleh Aisyah, ada 3 universitas Aisyah. Kita punya ribuan sekolah ya, baik di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Kita punya Muhammadiyah Australia College di Melbourne. Lalu kita punya 118 rumah sakit dan ada sekitar 400-an klinik dan balai kesehatan di seluruh tanah air. Ini gerakan sosial kemasyarakatan yang saya pikir melembaga dan sangat besar ya di Indonesia. Lalu kita juga punya gerakan mulai ke pilar ketiga ekonomi ya. Usaha-usaha bisnis ini mulai kita lakukan.
Mungkin bisa ditanyakan pertama, kenapa kita terus mengakselerasi gerakan-gerakan pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, pemberdayaan masyarakat ini semua? Karena kita ingin menghadirkan Islam sebagai center of excellence, sebagai pusat kemajuan, sebagai pusat keunggulan. Kemudian yang kedua, bahwa kita ingin Islam itu bersama kekuatan lain membangun kehidupan di mana Islam itu hadir, tapi tetap bersifat universal. Nah, yang terakhir, ancaman kita atau tantangan kita itu adalah persatuan. Jadi di tengah problem lokal, nasional, dan global, bangsa Indonesia sebenarnya harus waspada tentang benih-benih disintegrasi nasional. Entah karena kesenjangan sosial, karena politik, karena perbedaan paham, ideologi, kita bisa pecah sebagai bangsa. Nah, Muhammadiyah itu waspada dan seksama untuk tetap menjadi kekuatan perekat bangsa.